Pada sana. Tangan jali. Om Swastiastu. Selamat siang anak. Siang. Hari ini kita belajar materi cerpen. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak minta satu orang siswa untuk memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Silakan Bapak kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Silakan kembali ke duduk di dalam ya. Baik anak, untuk kegiatan kita hari ini sebelum dimulai, Bapak ingin memeriksa kehadiran siswa terlebih dahulu ya. Yang Bapak sebutkan namanya, silahkan tunjuk tangan. Diputu Trisnayani hadir? Masih izin ya. Kemudian Nadia Devita Utami ya hadir. Ini Ayu Rai Adinda Wahyuningsih hadir ya? Hadir ya. Ini Putu Sita Aristia Dewi hadir. Muhammad Nur Fitriansyah hadir. Putu Eka Raspawati hadir. Ini Kadek Ayu Intan Sita Dewi hadir. Hadir ya. Ini Putu Marcelinus Yahya Kurnia hadir. Ini Putu Trisna Chandraswari hadir. Ini Putu Gede Agastya Permana Putra Hadir Pak. hadir ya. Imade Ose Arya Bagaskara hadir. Ini Putu Raina Cantika Dewi hadir. Ini Putu Dini Naraswari hadir. Ini Gusti Murah Agung Diva Wicaksana Hadir Pak. sakit ya. Sudah ada keterangan dokter ya? Sudah ya. Kemudian di Gede Ewan Nanda Guna Pulang kampung Pak. pulang kampung ya. Izin ya. Sudah ada keterangan dari orang tua ya? Ya. Di Putu Satya Bakti Vedanta Hadir Pak. hadir. Di Komayu Wista Anjani hadir. Di Putu Puspitasari hadir. Di Putu Gede Prana Yoga Hadir Pak. ya hadir. Di Putu Kevin Claresta Wiasana Hadir Pak. hadir. Di Gede Pasta Arisuta Hadir Pak. hadir. Satu lagi I Gede Nanda Naulan Nortama Hadir Pak. ya hadir. Baik, terima kasih anak. Selanjutnya sebelum memulai kegiatan hari ini, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek. Nah, Bapak yakin anak-anak sudah paham materi yang Bapak sampaikan kemarin. Mohon satu orang, siapa yang masih ingat ya nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek? Siapa yang bisa menyebutkan? Sebentar, Pak Sita Aristia Dewi ya. Silakan. Apa saja nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek? Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yaitu yang pertama ada nilai moral, yaitu berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti baik buruknya tingkah laku manusia. Ya. Lalu yang kedua itu ada nilai sosial atau kemasyarakatan. Di sini berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada nilai religius atau keagamaan. Itu berkaitan dengan agama. Lalu yang keempat nilai pendidikan atau edukasi. Itu berkaitan dengan pendidikan dan pelajaran hidup. Dan yang kelima nilai estetis atau keindahan. Itu berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan. Lalu nilai etika itu berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Dan yang terakhir nilai politis itu berkaitan dengan situasi politik suatu pemerintahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak ingin memberikan sebuah pantun untuk anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, pantunnya seperti ini ya. Pergi ke pasar membeli pulpen, mari kita belajar cerpen. Nah, demikian pantunnya. Buah nangka dibuat permen. Cakep. Saya suka membuat cerpen. Oke, terima kasih. Ya, kita
bisa anak-anak saksikan di slide ya. Jadi yang pertama, itu ada kompetensi dasar, itu menelaah cerpen dengan unsur-unsur pembangun cerpen dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen yang dianalisis. Sebelum Bapak lanjut ke materi, hari ini Bapak ingin mengetahui kemampuan anak-anak terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak lihat. Pertama dari hasil kuisis mengenai unsur pembangun dalam cerita pendek itu diraih oleh Putu Gede Pranayoga Mayakti. Kita berikan close ya. Ini sebuah cerita pendek ya. Ini temanya ini semangat belajar, itu judulnya semangat belajar di tengah pandemi. Silakan disaksikan anak ya. Sebentar anak ya masih. Nah, dari cerita ini silakan anak-anak nanti temukan ya unsur pembangunan. Akhirnya sudah selesai juga nih. Mantap. Oke anak-anak, dari cerita pendek tadi bisa tidak anak-anak menemukan sebuah unsur intrinsik dari cerita pendek tadi? Nah, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan? Mungkin bisa dibantu oleh Sita ya? Mana Sita? Ya. Tadi ceritanya tentang apa anak? Judulnya apa tadi? Semangat belajar di tengah. Nah, bisa nggak disebutkan unsur intrinsiknya? Temanya. Ya, belajar temanya. di masa pandemi. Ya. Semangat belajar di masa. Ya, kemudian selain tema ada tokoh ya. Tokoh siapa tadi yang ditokohkan tadi? Ada Novel, ada Aji. Aji. Lagi satu saya lupa namanya. Iya, Novel dan Aji ya. Yang jelas tadi yang kelihatan ada dua tokoh namanya Novel dan Aji. Kemudian latarnya Di rumah. di rumahnya siapa? Novel ada, kemudian Rumahnya Aji. Ya, ada. oke. Apa lagi selain itu? Alurnya maju. Alur maju. Ya, terus apa lagi? Nah, sudut pandang ada? Yang berapa? Orang pertama. Pertama? Iya. Iya. Ada lagi? Apa lagi? Suasana? Nah, suasananya gimana? Di siang hari, di pagi hari, atau bagaimana? Tadi anak-anak lihat kan? Coba sebutkan tadi, kita lihat tadi sekali ya. Itu suasananya bagaimana sih suasananya? Dia akan Pak bagikan bahan materi ajar dan LKPD yang harus anak kerjakan ya. Sudah anak, silakan dibagi dulu kelompoknya. Sudah ya? Nah, untuk kelompok Marcel ya, silakan. Nih, bisa dikerjakan. Nanti Pak minta setelah dikerjakan mohon dipresentasikan ke depan ya. Mana lagi kelompoknya nih ya? Bagi satu. Nah, judul cerita pendek yang anak-anak akan gunakan untuk tugas itu judulnya apa? Nah, Rainbow si Pitbull ya. Presentasi. Ya. Baik, Bapak berikan kesempatan untuk kelompok Sita Aristia. Ya. Ke depan dengan kelompoknya ya. Kelompok 2. Jaya, jaya, jaya. Karena presentasi kelompok 2 dibaca. Baik, kita akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai cerita pendek Rainbow si Pitbull. Ya. Jadi untuk yang pertama unsur-unsur pembangun cerpennya dari unsur intrinsik, yaitu yang pertama Nah, itu hasilnya. Kodenya sudah Pak bagikan ya? Sudah ya. Nah, tugas kelas, perhatikan tugas kelasnya. Itu ada. Nah, silakan anak kerjakan penilaian formatif. Nah, bisa dibuka anak. Nah, itu dia. Silakan isi identitas siswa.
nama siswa absen. Kemudian kerjakan pertanyaan formatif. Baik anak-anak, apakah sudah semua berhasil mengerjakan kuis? Sudah semua ya. Baik, Pak rasa anak-anak sudah mampu ya untuk mencari unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik dan intrinsik dalam sebuah cerpen ya. Karena Pak lihat dari hasil evaluasi yang anak kerjakan, rata-rata nilainya sudah 100 ya. Dan ada yang beberapa yang dapat skor 90. Nah, demikian anak. Selanjutnya Bapak harapkan dari apa yang sudah anak-anak pelajari tadi mengenai unsur pembangun dalam cerpen, nanti anak-anak bisa mencari ya cerita majikannya kehidupannya bagaimana? Oh mewah ya, pantas saja segala yang diinginkan si Rembo dari ya didapat dengan mudah kan gitu, dari makanannya diperhatikan kan gitu ya. Nah itu saja ya anak ya. Nah, jadi sedikit informasi anak-anak untuk kegiatan selanjutnya, untuk kegiatan di pertemuan kita berikutnya, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyusun sebuah cerita pendek. Nah, tadi kita sudah mengawali kegiatan dengan berdoa. Nah, untuk penutup, Bapak harap ketua kelas ya, ada ketua kelas. Nah, Bapak mohon ke depan sebentar. Kita berdoa dulu, ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan ya. Silakan. Silakan berdiri. Baik, untuk teman-teman semuanya silahkan berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, karena kita tadi mengawali dengan doa, marilah kita juga akhiri dengan doa agar kita semua selamat sampai di rumah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan kembali. Baik anak-anak, Pak rasa kegiatan hari ini sudah bisa berjalan dengan baik ya. Pak harapkan apa yang sudah kita bahas hari ini mengenai unsur intrinsik, unsur ekstrinsik sebuah cerpen bisa anak-anak gunakan ya untuk membuat cerpen nantinya ya di pertemuan berikutnya, dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, demikian anak, Bapak tutup pertemuan hari ini dengan Ramo Santi ya. Ketua kelas silakan duduk. Ramo Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang anak-anak ya. Siang.